dikenal sebagai wilayah yang ada di Surakarta dan menjadi pusat kegiatan perekonomian. Kampung ini memiliki bangunan tua dengan gaya arsitektur Jawa Belanda, rumah joglo, dan limasan yang unik. Selain itu, ada juga daya tarik yang khas sebagai tujuan wisatawan, yaitu batik. Mau tahu lebih jelasnya lagi? Yuk, simak videonya terus. Menjadi tempat wisata keluarga yang recommended dan hits di Solo, Kampung Batik Kauman bisa Anda kunjungi dengan mudah. Lokasi dari kampung wisata ini tidak jauh dari pusat kota, dinilai lebih strategis. Kampung Batik ini beralamat di Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang menjadi spot foto. Lantas seperti apa ya serunya menyusuri gang-gang sempit di Kampung Kauman Solo? Saat menyusuri gang sempit di Kampung Batik Kauman, mata pengunjung akan dimanjakan dengan warna-warni kain batik yang dijual di butik-butik. Tak hanya tempat menjual batik, di sana juga ada kafe estetik loh, yaitu Cafe Vesca. Di situ menjual makanan-makanan zaman tempo dulu. Kampung Kauman merupakan perkampungan santri tradisional kuno yang terletak di tengah kota, dengan kekayaan budayanya yang tinggi dan sakral. Kauman dijadikan kampung batik sejak tahun 2006. Pada zaman dulu, kampung itu merupakan permukiman para abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Namun, sebenarnya tradisi membatik di kampung itu sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya pada masa Raja Pakubuwono III. Tak heran, kampung itu menjadi kampung tertua di Solo yang memiliki masa kejayaan bisnis batik dan penyiaran agama Islam di kota Solo. Bermodal keterampilan batik dari keraton, mulai berkembang pengusaha batik-batik rumahan di Kampung Kauman. Motif batik Kauman merupakan ciri khas batik keraton. Setiap pola motif batik tradisional ini memiliki makna sosial budaya. Hal inilah yang membuat batik Kauman memiliki cita rasa seni yang tinggi. Ciri khas batik Solo tradisional dapat dilihat dari penggunaan warna dalam pembuatannya. Batik Solo tradisional menggunakan pewarna yang berbahan dasar kulit pohon soga yang menghasilkan warna hitam, coklat, dan coklat kemerahan. Alat-alat untuk membatik yaitu ada canting, gawangan, wajan, kompor, malam atau lilin, kain, dan pewarna. Ciri khas dari setiap toko maupun industri yang ada di Kampung Batik Kauman juga membuat wisatawan bisa memilih beraneka ragam corak batik yang diinginkan. Penasaran sama proses pembuatannya? Yuk simak selanjutnya. Tahapan pertama adalah melakukan desain motif di atas kain yang digunakan untuk membatik. Pembuatan motif ini biasanya menggunakan pensil dan akan dijadikan sebagai acuan untuk mengukir dengan canting. Setelah motif sudah jadi, pengrajin bisa langsung mengukir motif tersebut menggunakan malam yang sudah dilelehkan dan diletakkan di dalam nyamplung canting. Dalam proses ini, pembatik juga bisa memulai menutupi permukaan kain dengan malam dan menyisakan bagian-bagian putih untuk pewarnaan. Bagian-bagian berwarna putih akan dicelupkan ke pewarna dan akan dijemur serta dikeringkan.
Lalu, pengrajin batik akan kembali mengukir sejumlah bagian di atas kain dan juga menutup bagian-bagian kain dengan malam agar tidak terkena pewarna. Pengrajin batik akan terus membuka dan menutup malam dalam proses pewarnaan. Caranya adalah dengan merebus bagian kain yang sudah ditutupi malam, dijemur, dan bagian tersebut akan dicelupkan lagi ke pewarna hingga proses pewarnaan selesai. Proses terakhir dalam pembuatan batik adalah ngelorot, di mana seluruh bagian kain akan direbus agar seluruh lapisan lilin benar-benar hilang dan motif terlihat jelas. Kain yang sudah direbus akan dicuci dan dijemur sebelum akhirnya bisa dikenakan. Dari proses pembuatan batik tersebut, bisa membayangkan kesabaran dan ketekunan pengrajin batik ketika mereka sedang membuat batik. Melakukan hal yang sama berulang-ulang selama berhari-hari, hingga akhirnya bisa menghasilkan motif batik yang indah tentu tidaklah mudah.